semangat ya. Iya, apalagi semangat. ini ibadah yang perdana ya. Iya, benar sekali Miss Nita. Miss berharap anak-anak semua tetap semangat memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Iya. Kayak anak-anak yang masih berdiri bisa duduk kembali. Yang belum ambil Alkitabnya, ayo diambil Alkitabnya, kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Jangan lupa duduk yang sopan, duduk yang manis. Tangan dan kakinya harus sopan ya anak-anak. Iya, betul sekali Miss Iya. Nita, karena mau dengar firman Tuhan ya. Iya, sekalipun tidak ada yang melihat atau mungkin ada papa dan mama di samping, tetapi anak-anak tetap harus menghormati Tuhan selama beribadah dari rumah. Oke, Miss Yanti. Sudah sangat lama kita tidak berjumpa Iya. dengan kita punya anak-anak ya. Betul Sudah berapa lama sekali. Miss Yanti? Ini sejak bulan Maret Sejak ya, bulan Maret. Miss. Coba Miss Yanti hitung sudah berapa bulan ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah September, 7. hampir 6 bulan. Hampir Miss. 6, Iya. 6, hampir 7, 6 sampai 7 bulan. Iya, Sudah betul sangat sekali. lama. Sangat lama sekali Iya. Miss. Sudah kangen dengan Sudah anak-anak kangen. Miss. Wah, kangen sekali dengan anak-anak di rumah. Iya, anak-anak juga pasti kangen dengan sekolah. Tapi kita Iya. harus tetap mengikuti aturan pemerintah, belajar dari rumah. Oke, nah Miss Yanti, Iya, oke, Miss. sebelum kita masuk dalam firman hari ini, Miss mau sampaikan dulu kepada anak-anak dan juga kepada Miss Yanti. Oke. Iya. Pastinya selama belajar dari rumah, anak-anak punya tujuan Iya, masing-masing. betul sekali. Kalau Miss Yanti mengajar itu Miss Yanti tujuannya apa? Kalau Miss Yanti biasanya mengajar tujuannya supaya anak-anak bisa tahu Miss apa yang Miss ajarkan. Iya. Itu tujuannya Oke, Miss. itu tujuan Miss Yanti. Iya. Masih ada lagi tidak tujuan Miss Yanti mengajar? Supaya anak-anak bisa tahu hal yang mungkin anak-anak belum tahu Miss. Oke. Kalau dari Miss Nita apa Miss? Nah, kalau dari Miss mengajar? Nita, kalau dari Miss Yanti supaya anak-anak bisa cerdas ya, Iya, supaya bisa betul cerdas, bisa tahu sekali. tentang ilmu pengetahuan. Iya. Tapi anak-anak pun harus ingat, kalau di generasi unggul, tujuan anak-anak belajar juga supaya membentuk karakter Iya, ya. betul sekali. Lewat- Dan itu yang iya. lebih penting ya Iya, Miss. lewat indikator pembentukan karakter. Nah, Miss Yanti, ada beberapa anak yang tujuan belajarnya itu ada tujuan tertentu, Miss Iya. Yanti. Betul sekali ya Miss. Miss Yanti mau tahu tidak? Mau tahu sih Miss, tujuannya apa ya Iya, anak-anak nah, belajar? Ada anak-anak yang tujuan belajar itu supaya dapat hadiah dari papa dan mama. Betul sekali Miss. Iya. Dan ada juga yang tujuannya Iya. adalah supaya jangan sampai mentornya marah Miss. Iya, benar sekali. Jadi belajar supaya Miss jangan marah ya. Iya, supaya Miss jangan marah. Jadi belajar dengan tujuan masing-masing. Tapi ada Iya. juga anak-anak yang belajar itu tujuannya supaya nanti pas terima raport dapat ranking 1. Nah, betul. Ada yang punya tujuan seperti itu Iya. Miss. Makanya Miss Yanti, kalau seandainya saat terima raport tidak dapat ranking 1 atau saat belajar tidak dapat hadiah dari papa dan mama, atau yang tadi untuk mau supaya Miss jangan marah Iya. ya. Kalau tujuannya seperti itu tidak tercapai, akhirnya anak-anak bisa menjadi kecewa dan Iya, marah dan ada yang sampai sampai "Saya tidak mau menangis. sekolah lagi Miss. Oh begitu. Iya. Itu anak kelas berapa Miss Yanti? Kayaknya anak-anak kelas 1 tidak. Kelas 1 tidak, kelas 2 juga tidak. Tidak. Bukan saya Miss, bukan saya. Bukan saya Miss. Oke, nah karena itu anak-anak, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah tentang tujuan belajar yang benar. Iya. Ya. Apa sih tujuan belajar yang benar? Nah, Miss Nita, Iya. Miss Yanti punya cerita. Oh punya cerita? Iya. Penasaran, Miss Yanti punya Penasaran? cerita apa? Pasti bagus. Nah, Ayo oke, Miss silakan Yanti mau simak cerita. dulu cerita Oke, ini ya oke, Miss. oke. Nah, di sebuah hutan Sebuah hutan. Iya. hiduplah berbagai macam binatang Miss. Iya. Ada harimau, Ada harimau, ada singa, ada ular, ada burung, iya. lalu ada juga Iya. kelinci. Ada kelinci. Iya, nah Oke. suatu hari Miss Heeh. ada 2 ekor serigala. Serigala. Iya,
serigala itu binatang yang buas, Miss. Iya, iya. Kalau melihat mangsanya, dia akan Iya. berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan mangsanya. Iya, benar sekali. Nah, suatu hari Iya, 2 ekor serigala ini Iya. karena sudah kelaparan, iya. mereka kemudian mencari makan. Yang si serigala yang A-nya ajak si serigala B. Oh, serigalanya ada 2 ya, Ada Miss? 2. Serigala A dan, Dan serigala serigala B. B. Serigala A Iya. mengajak serigala B. Iya. Yuk, hari ini bagaimana kalau kita masuk hutan? Oh, Saya sudah sangat lama tidak makan yang enak. sudah sangat lapar, Miss Sudah Yanti. sangat lapar sekali. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke hutan? Oh. Siapa tahu di sana Iya. ada mangsa. Lalu berjalanlah kedua serigala ini Serigala A dan B, B jalan di ke hutan untuk hutan cari mangsa, untuk Miss mencari Yanti. mangsa karena sudah Oke. kelaparan, Miss. Iya, Waktu mereka berjalan di tengah hutan, iya. ketemulah dengan seekor kelinci. Oh, kelinci yang sangat kecil dan Iya. lucu itu. Yang kalau misalnya telinganya itu panjang, Iya. nah, si kelinci ini lagi asik menikmati makannya, Oh. makan wortel, Miss. Oh, itu makanan kesukaan Wah, kelinci. makanan kesukaan kelinci, Miss. Iya. Kelinci paling suka makan wortel. Iya. Tunggu Miss Yanti. Apakah serigala itu akan memakan kelinci? Nah, itu dia, Miss. Waktu ketika dari kejauhan Iya. serigala A dan B Iya. melihat ada kelinci lagi asik makan Iya. wortel. Wah, kedua serigala ini berpikir, Iya. ini dia makanan yang enak hari Oh. ini. Lalu Iya. serigala B menantang serigala A. Tantang apa, Miss? Nah, tantangannya adalah, hei serigala A, kalau kamu hebat, ayo buktikan kepada saya kalau hari ini kamu bisa menangkap si kelinci itu. Wah, saling menantang ya, Miss. Saling menantang, Miss. Oke, Serigala A bilang begini, oke. Hei serigala B, tidakkah kamu melihat tubuh Ya. saya yang kekar ini? Wah. Tidakkah kamu melihat cakar saya yang begini tajam? Wah. Ah, Kayaknya serigala itu mulai menyombongkan iya, diri. betul sekali. Dalam Iya. hatinya dia bilang, serigala B Iya. belum tahu dia siapa Oh. saya. Oh, belum Mulai tahu ya. sombong. Iya, dia mulai sombong, Oke, Miss. oke. Miss Ita penasaran lanjutannya. Lanjut, Miss. Lalu serigala A bilang begini, Ya. oke, tenang saja serigala B. Mhm. Dalam waktu yang singkat, Ya. kamu akan melihat saya akan menangkap kelinci itu. Oh, rupanya tantangannya untuk menangkap Iya. kelinci itu. Iya. Oke. Lalu dengan bangganya, Mhm. dengan sombongnya, Ya. karena memang dari tadi tuh sudah mulai sombong, Miss. Begitu. Serigala A sudah mulai sombong karena dia merasa dia hebat. Nah, Sebentar, Miss Yanti. Jadi dia mau menunjukkan kesombongannya Iya. untuk serigala B. B. Oh, Ya. begitu. Oke. Miss penasaran dia Iya. berhasil tidak? Akhirnya, Miss, Ya. karena dia sudah sombong nih, Ya. dia mulai pasang kuda-kuda, Ancang-ancang. Oh. ancang-ancang. Dia mulai ancang-ancang nih. Siap-siap mau terkam. Siap-siap nih. Si kelinci ini sudah Oke, tahu nih oke. kalau dia sudah diincar oleh Oke, serigala. Wow, Wah, ini seru, Miss Yanti. seru sekali, Miss. Kelinci bilang gini, saya mau lihat dia, Oke. apakah dia akan berhasil atau tidak. Kalau kelinci itu pasti sudah ketakutan. Serigala Oke. B bilang begini, dalam Oke. hatinya serigala B bilang, Oke. saya mau lihat juga serigala A, kira-kira bisa tidak ya? Wah, ini pertarungan yang sangat seru. Pertarungan yang sangat seru, Miss. Ya. Kemudian Ya. dengan begitu cepat, Iya. serigala A mulai melompat. Dia mulai Wah. berlari, dia mengandalkan nih cakarnya yang tajam. Ya. Dia mulai berlari, dia berusaha untuk mendekati kelinci. Si kelinci karena sudah melihat, Kelincinya lari Miss tidak, ingat Miss? kan? Kelinci itu kan suka melompat kan? Iya. Dan benar. kalau lompat, dia bisa lompat, mampu lompat jauhnya, bisa dari sini Iya, sampai ke benar sini. sekali. Iya. Bahkan lebih bisa melompat lebih baik daripada serigala. Iya. Iya. Nah, si kelinci ini sudah melihat nih. Iya. Jadi ketika serigala A berlari untuk mengejar si Iya. kelinci mulai melompat. Semakin cepat melompat. Iya. Akhirnya dia tidak mempedulikan lagi ini wortel yang sudah jatuhan. Tidak pusing. Yang penting dia bisa menyelamatkan dirinya. Miss bisa bayangkan Iya. bagaimana dia dikejar oleh serigala A ya, Miss Iya. Yanti. Dan Dia akan akhirnya lompat sekuat tenaga demi untuk melindungi dirinya. Yes, Lalu, betul Miss, sekali, Miss, lanjut. Nita. Dan kemudian dia mulai melompat dan akhirnya dia Iya. melompat lebih jauh. Dan Iya. kemudian dia sudah menjauh ke depan Iya. dan akhirnya serigala A tidak berhasil. Ya, gagal. Gagal, Miss. Iya. Tapi serigala A berusaha, tidak,
saya akan menunjukkan kepada serigala Masih B. sombong ya, Miss. Masih, Miss. Padahal sudah gagal Saya tapi masih ini- sombong. Iya. Sampai dia serigala A bilang begini. Iya. Si kelinci ini kecil begini, masa dia bisa mengalahkan saya? Oh, saya akan terus berlari untuk mengejar. Rupanya masih sombong Iya, serigala masih, A. Iya. Miss. Maka Oke. kemudian serigala ini terus berlari tapi Iya. akhirnya sudah kelelahan, Miss. Sudah Capek kelelahan, juga. capek, Miss, karena dia berusaha untuk berlari Oke. sekuat tenaga. Dia menyerah tidak, Miss? Akhirnya menyerah di tengah jalan, Miss. Oke. Dia merasa ya sudahlah, Dan tujuannya untuk menangkap kelinci itu gagal. gagal. Ya. Ya, kemudian dengan tertunduk lesu, Iya. Miss, karena sudah kecapean, Oh. jalan. dia berbalik dan kembali Oke. menemui temannya si serigala B. Miss Yanti bisa bayangkan pasti dia kembali dengan perasaan malu. Iya, betul sekali. Oke. Jadi dengan tertunduk, Iya. dia berjalan, kemudian Iya. serigala B bertanya, Iya. "Hai serigala A, Iya. bagaimana? Mana Oh. hasilnya?" Iya. Dia tidak bisa menjawab lagi, Miss, karena sudah malu. Dia Oke. hanya menggelengkan kepala dan dengan suara lemas dia bilang, "Saya tidak berhasil." Padahal tadi awal-awalnya suaranya tinggi. Iya. Saya pasti Saya pasti bisa. Tapi ternyata saat gagal suaranya mulai turun Mulai dan turun. malu. Saya tidak Oh, berhasil. oke. Nah, kemudian serigala A bilang, serigala B bilang begini. Temannya yang tadi Iya, ya, Miss. temannya Ya. bilang begini. Sebenarnya kamu Ya. bisa untuk mengalahkan si Oke, kelinci. iya. Tapi kenapa kamu tidak bisa menangkap si kelinci? Hmm, Karena kamu kurang serius. hmm. Serigala A masih protes. Oke. Kurang serius. Kamu tidak melihat Iya. begitu saya berlari begitu kencang? Berlari itu kan sebenarnya sudah sangat Iya. serius, Miss Yanti. Terus apa maksudnya serigala B bilang kamu Iya. tidak serius? Ternyata Miss, Iya. serigala B bilang begini. Iya. Kamu tidak serius itu artinya Mhm, kamu hanya mau melakukan mhm. untuk menunjukkan kepada saya bahwa kamu Oh, hebat, Oke. bahwa kamu kuat. Iya. Kamu menganggap bahwa kelinci itu binatang kecil dan dia tidak bisa Hmm. apa-apa. Mm-mm. Dan tujuanmu untuk mengejar dia bukan untuk supaya kamu bisa dapat makanan, Iya. tapi hanya untuk menunjukkan Oh, bahwa oke. kamu bisa. Jadi tujuannya salah ya. Betul sekali, Miss. Oke, jadi Miss Tita mulai mengerti maksud cerita Miss Yanti dengan yang tadi Miss bilang tentang tujuan belajar anak-anak dari Iya. rumah. Oke, nah Miss punya ayat yang berkaitan dengan cerita tadi Miss Yanti. Iya. Dan juga tentang tujuan belajar dari rumah, tujuan belajar yang benar. Nah, anak-anak yang punya Alkitab di rumah, anak-anak bisa buka dari Perjanjian Baru di Kolose. Kolose 3 ayat 23. Yang belum bisa buka Alkitab bisa minta bantuan dari Papa dan Papa Mama, dan Mama atau mungkin atau kakak. iya, yang ada di Iya. rumah. Sekali lagi firman Tuhan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Oke, yang sudah dapat kita baca sama-sama ya. Oke. Dari ayatnya dulu baru bunyinya. Oke. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, tadi di awal Miss sudah sampaikan tuh Miss Yanti buat anak-anak berbagai tujuan belajar anak-anak itu ada banyak ya, ada banyak tujuan belajar anak-anak. Betul, Miss. Ada banyak yang tujuannya untuk dapat hadiah, Ya. dapat ranking atau dapat puji-pujian dari papa mama, dari Miss. Sebenarnya itu tidak salah Miss Yanti. Iya, betul. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita tujuan yang paling utama, yang paling pertama dari kita belajar, apapun juga yang kita perbuat itu yang hari ini kita pelajari adalah belajar. Belajar untuk anak-anak tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Ada hubungan dengan cerita Miss Yanti tadi. Iya. Nah, jadi anak-anak dan juga Miss Yanti, serigala itu
mengejar kelinci tujuannya tadi itu salah. Salah. Oke, tujuannya apa tadi Miss Yanti? Ya tujuannya adalah supaya bisa dilihat oleh temannya bahwa Iya. dia hebat. Ada kesombongan, Ada ada tujuan kesombongan. yang salah, dan Iya. pada akhirnya bukan keberhasilan yang didapat, Iya. tetapi kegagalan. ya, kegagalan. Itulah anak-anak. Kalau kita punya tujuan belajar, tujuan kita adalah untuk mengalahkan orang lain. Iya. Ya, tujuan kita adalah untuk menunjukkan kesombongan. Saya tuh paling hebat matematika. Ada tuh yang begitu Miss Iya. Yanti. Saya itu yang paling bisa, saya tuh yang paling hebat. Saya yang bisa membaca, dia tuh tidak bisa. Iya. Itu tujuan yang salah. Miss. Mendapatkan hadiah, mendapat puji-pujian dari Miss atau Papa Mama itu tidak salah. Iya. Boleh, tetapi itu hanya akibat ya Miss Iya, Yanti. betul Tujuan yang sekali. paling pertama dan utama adalah untuk menyenangkan Hati Tuhan. Iya, menyenangkan Tuhan. Artinya ya Miss Nita. Iya. Berarti apapun yang anak-anak lakukan Iya. setiap hari, Iya, ketika belajar Iya. walaupun mungkin tidak dilihat oleh tidak Miss. ada yang melihat. Ya. Iya, kadang mungkin papa dan mama bekerja. Iya, tidak Anak-anak lihat harus- juga. Iya, karena anak-anak harus belajar sendiri Iya, di rumah. belajar sendiri. Tapi ketika anak-anak berpikir bahwa yang saya lakukan hari Iya, ini benar. adalah untuk Tuhan, Iya, maka pasti tujuannya benar ya, Miss. iya. Sekalipun Tuhan Iya. tidak kelihatan, tapi anak-anak percaya saat anak-anak duduk di depan handphone, di depan laptop, Iya. atau pegang buku, ada Tuhan Yesus yang Yang lihat. Oke, ketika Tuhan Yesus lihat anak-anak, saya punya anak belajar, walaupun tidak ada yang lihat, tapi dia belajar dengan Iya. penuh tanggung jawab. Betapa sukacitanya hati Tuhan. Anak-anak Betul. coba bayangkan, Miss Yanti bayangkan. Walaupun Tuhan Yesus Tuhan tidak pasti lihat, ya. sekali, Miss. Tapi kalau Tuhan Yesus Iya. bahagia di surga, saya punya anak, ada lagi belajar. Iya. Wah, Tuhan sangat senang. Dan kalau tujuannya sudah benar, Iya. Miss, pasti yang lain-lainnya Yang lain akan mengikuti, iya. Miss. Dapat hadiah dari Iya. papa dan mama akan ikut dengan sendirinya. Iya, Itu hanya betul akibat sekali. saja. Iya. Dapat puji-pujian dari Miss bilang mantap, itu hanya mengikuti yang tujuan utama ya, Iya. Miss. Oke. Atau saat terima rapat dapat ranking 1, itu pun akibat dari anak-anak belajar tadi. Iya. Tujuan utamanya adalah menyenangkan Hati Tuhan. hati Tuhan. Oke, nah. Oke. Oke, nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan anak-anak selama belajar dari rumah, pastikan kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Oke, Oke, sebelum kita berdoa ya, Miss. Iya, Nanti Miss sebentar Yanti. Miss Nita akan berdoa buat kita. Kita Iya. nyanyi dulu ya, Miss, Iya. satu lagu. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu. Anak-anak tahu lagu ini? Kita nyanyikan ref dari kita lagu nyanyikan ini. ref-refnya Iya. saja ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya Hanya itu itu kerinduanku. kerinduanku. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita menghayati lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau bertekad bahwa saya belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo sama-sama anak-anak kita katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan
berdoa buat kita, mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak, kami sangat bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Tuhan melihat semua kami anak-anak dari rumah kami masing-masing. Tuhan melihat kerinduan anak-anak untuk beribadah, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman hari ini kami anak-anak diingatkan kembali. Kami belajar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada papa dan mama di rumah kami, ada mister, ada miss yang mengajar kami dari sekolah secara online. Kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Biarlah sekalipun kami tidak berjumpa, sekalipun tidak ada yang melihat kami belajar dari rumah, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu melihat kami anak-anak yang belajar pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari. Tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tolonglah semua anak-anak yang masih kecil ini, supaya dari sekarang kami anak-anak belajar untuk melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai semua anak-anak, sehingga selama belajar dari rumah, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tujuan kami belajar adalah benar di mata Tuhan. Tuhan senang dan Tuhan bersuka cita melihat kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam ibadah kami yang belum selesai ini kami tetap serahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai sampai dengan berakhir dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Sama-sama dengan Miss katakan amin. Oke, thank you Miss Nita. Thank you juga Miss Shanti. Mungkin ada pengumuman Miss untuk anak-anak. Sebelum kita pengumuman kita ada nyanyi dulu Miss Shanti. Bisa akan kembalikan buat Miss Ina, Miss Ana dan Miss Alfi. Wow, luar biasa. Semuanya sudah dengar cerita firman Tuhan? Miss Ina percaya bahwa semua anak-anak sudah sangat diberkati pagi hari ini. Jadi anak-anak punya tujuan hidup untuk belajar, atau tujuan untuk belajar tidak perlu untuk menyenangkan hati mama, papa, apalagi guru. Tetapi ingat bahwa tujuan anak-anak belajar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, sudah sampai penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kita mau angkat lagi satu pujian untuk kita berdoa. Tetapi sebelum itu Miss Ina mau ingatkan lagi tentang ayat hafalan minggu ini ya. Secara khusus untuk anak TK generasi unggul juga TK Eksosia. Masih ingat ayat hafalannya? Kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Oke anak-anak, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Semuanya sikap doa ya.
sepanjang hidupku. Kita ulang sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oke, di sini minta semua anak-anak bangkit berdiri untuk kita berdoa menerima berkat. Kita berdoa. Anugerah dan kasih daripada Allah Bapa turun atas kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami percaya bahwa kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami dilindungi, kami dijagai, kami diberkati dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya kembalikan ke Miss Nita. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Miss Ina, Miss Alfi, dan Miss Ana yang sudah melayani kita pada hari ini. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang akan Miss sampaikan untuk anak-anak TK dan anak-anak SD. Yang pertama, kita sudah belajar kurang lebih hampir 2 bulan lebih. Dari Juli, Agustus, dan sekarang sudah masuk di September. Untuk itu, kepada anak-anak SD akan diumumkan lewat WhatsApp The Best Mentee. The Best Mentee untuk bulan Juli dan Agustus. Sekali lagi akan diumumkan The Best Mentee untuk bulan Juli sampai Agustus untuk anak-anak SD. Sedangkan untuk anak-anak TK sudah diumumkan. Miss ucapkan selamat buat anak-anak yang mendapatkan penghargaan The Best Mentee of the Month untuk anak-anak TK. Luar biasa. Oke. Anak-anak TK dan anak-anak SD tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, tujuan kita The Best Mentee itu hanya akibat saja ya, hanya yang mengikuti tujuan yang pertama untuk menyenangkan Tuhan. Tetap semangat belajar untuk bulan September, tetap berjuang, tetap semangat belajar dari rumah. Oke. Pengumuman yang kedua untuk anak-anak SD kelas 4, 5, dan 6 siap-siap karena minggu depan akan ada penilaian tengah semester atau PTS. Nah, untuk PTS akan berlangsung melalui Zoom. Nah, untuk PTS anak-anak akan mengikuti ujian lewat Zoom. Karena itu anak-anak siapkan diri dengan baik, siapkan hati, siap pikiran untuk mengikuti PTS selama kurang lebih 4-5 hari di minggu depan. Oke? Lalu Miss ingatkan juga jangan lupa untuk indikator-indikator pembentukan karakter. Untuk SD ada indikator konsisten mengerjakan tugas, renungan, membantu orang tua, ibadah pemuritan keluarga. Sekali lagi Miss ingatkan, IPK sudah menjadi salah satu indikator pembentukan karakter di generasi unggul. Lalu untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 ada resume. Lalu jangan lupa juga ada hafal ayat yang dikirimkan setiap hari Jumat setiap minggu. Untuk anak-anak TK, jangan lupa anak-anak TK membantu orang tua. Terus IPK juga setiap malam atau ibadah pemuritan keluarga. Anak-anak TK jangan lupa juga mengerjakan tugas setiap hari Senin sampai Jumat dan
hafal ayat dalam bentuk video. Jangan lupa anak-anak kalau menghafal ayat pakai baju seragam ya. Pakai baju seragam supaya anak-anak terlihat rapi, cantik dan ganteng kalau di depan kamera. Oke? Nah, anak-anak sampai jumpa lagi dalam ibadah Menti minggu depan. Setiap Jumat kita akan beribadah bersama keluarga besar TK dan SD Generasi Unggul Kupang dan TK SD Generasi Unggul Eksosia Tanah Merah. Oke, setelah ini selamat mengerjakan tugas untuk pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.